Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai my beauty princess, welcome back to my YouTube channel. Maaf banget kalau misalnya dari kemarin video aku selalu ada suara ayam karena di sekitar rumah aku masih ada ayam berkeliaran. Jadi, sesuai dengan judulnya, aku tuh mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian di video-video aku atau enggak di video YouTube aku. Karena aku tuh akhir-akhir ini jarang banget ngebalesin komenan kalian dengan ketik-ketik tangan aja. Jadi lebih baik aku langsung aja buatin videonya karena aku tuh emang anaknya tuh suka banget sharing kayak gitu. Jadi lebih afdon afdon Jadi lebih afdol kalau misalnya aku langsung aja buatin video ini untuk jawabin apaan sih gue? Untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube aku, gitu kan. Nah, jadi di sini tuh udah ada berapa komentar atau berapa pertanyaan dari teman-teman juga, tapi ini tuh videonya tuh beda-beda kayak gitu loh. Video tuh beda-beda kayak gitu. Jadi langsung aja aku bacain dari yang pertama itu, Kak pakai itu jerawatnya pudar nggak? Dari Ajeng Louis berkomentar. Nah, dia tuh komentar di video aku yang ngejelasin tentang masker Innisfree yang warna hijau. Terus dia tuh nanya, kata Ajeng Louis tuh, Kak pakai itu jerawatnya pudar nggak? Sebenarnya kalau misalnya kamu nonton video aku yang maskeran itu, aku tuh kan ngasih tahu nggak terlalu ngefek kalau misalnya pakai si masker itu gitu. Yang aku rasain tuh nggak kayak gimana banget gitu, kayak nggak ngefek aja gitu kalau misalnya pakai masker itu untuk jerawat-jerawat aku. Jadi makanya temen-temen semuanya nonton video aku tuh dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip aja. Meskipun kebacotan aku nggak penting, tapi setidaknya ada segelintir atau segelintir atau beberapa kata yang buat informasi ke teman-teman semua gitu kan ya. Next, dia itu komentar di video aku yang mana ya ini teh? Yang Garnier, mana? Yang Garnier sama Viva gitu. Jadi aku ngeversusin Viva yang ada milk cleansing, yang kayak gitu gitulah pokoknya. Viva yang milk cleansing sama versus dengan si micellar water gitu kan. Dia itu berkomentar di video aku yang itu. Namanya itu Aditya Nurdiansyah. Kalau pakai dua-duanya gimana? Pertama milk cleanser, terus dibersihin baru pakai micellar water, itu nggak ada masalah. Itu double cleansing juga boleh. Pokoknya kalau misalnya kamu ingin pakai milk cleansing buat ngelembapin juga kan, milk cleansing itu apalagi apalagi yang varian bengkoang itu ngebantu kalian untuk mencerahkan kulit sih setahu aku. Jadi kalau misalnya kamu pengen pakai milk cleansingnya dari Viva, terus dibersihin ulangnya pakai micellar water, itu boleh ya. Aman-aman aja. Terus ada juga yang komentar di video aku yang ngebahas tentang masker dari mana ini teh, Mundisari kalau nggak salah tuh. Oh ya benar ya. Nah, dia itu komentar di video aku yang masker untuk berjerawat gitu dari Sari Ayu. Dia itu dari Lili Rahayu. Dia bertanya padaku, berkomentar gitu kan, Kak bales ya, Kak bales ya, itu teksturnya kasar kan Kak. Kalau misalnya kamu menonton video aku dari awal sampai akhir ya, kamu mengetahui teksturnya itu kayak gimana. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, mungkin kamu skip kali ya pas ngebahas tentang teksturnya kayak gitu. Jadi teksturnya itu emang kasar. Jadi jadi di kemasan itu kan ngebahas tentang kalau misalnya dia itu masker untuk berjerawat, tetapi pas aku coba masker itu gitu kan, ya aku rasain dia tuh malah kayak scrub gitu kan. Jadi kayak pas masker
tempelin gitu ya ke muka, terus pas keringnya itu dia tuh emang kayak scrub gitu loh. Jadi kayak bagus aja sih untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Makanya aku juga kasih tahu kalau nggak salah di video itu kalau misalnya kalian yang jerawatnya tuh jerawat aktif yang nanahan kayak gitu, yang udah ada nanahnya kayak gitu ya, jangan terlalu pakai si masker itu tuh terlalu kasar gitu kan, karena emang teksturnya itu emang kasar gitu, takutnya malah jadi iritasi buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, si jerawatnya udah agak mendingan gitu kan, kalau misalnya di-scrub itu nggak ada masalah, jadi kalian tuh boleh pakai masker yang, untuk jerawat itu, kayak gitu deh intinya. Next, dia itu, apa namanya, oh dia tuh nge-share gitu deh pengalaman dia yang di video aku, ngeversusin Herboris yang lidah buaya sama Natura Public. Jadi dia ngasih tahu gitu. Next, ini mah dia nggak ada bertanya sih, cuman ngasih tahu aja. Next, BTW di video aku tuh ada yang komen bahasa Inggris. Aku nggak ngerti kalau misalnya komen bahasa Inggris. Kalau bisa mah bahasa Indonesia deh. Meskipun kalian di luaran sana bahasanya bahasa Inggris gitu kan, tapi emang kalian ngerti sama video aku yang isinya bahasa Indonesia, tapi dia komennya bahasa Indonesia, tapi dia komennya bahasa Inggris. Kalau bisa meskipun kalian dari luar negeri, komennya pakai bahasa Indonesia aja, pakai Google Translate. Kalau misalnya aku yang disuruh nge-Google Translatein, takut salah gitu ya. Terus mana lagi ya? Perasaan waktu aku lihat-lihat tuh masih banyak gitu komentar yang bertanya-tanya. Oh ini nih, dia itu komen di video aku yang ngebahas atau nge-review tentang Kojisan, sabun Kojisan dari kakak Anissa _ buat muka kering bisa kak. Setahu aku sih di di kemasannya juga itu buat semua jenis kulit sih, bisa-bisa aja berarti ya. Terus mana lagi ya? Masa dikit aja sih pertanyaannya, tunggu ya aku cari-cari lagi. Nah kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Dia itu bertanya di video aku yang aku tuh maskeran pakai bedak bayi dari Widya Savitri. Pemakaian 1 hari berapa kali kak? Terserah sayang, terserah kamu mau make sehari 5 kali juga gak kenapa-napa kayaknya. Tapi sewajarnya aja ya makainya, karena itu juga kan bedak bayinya juga cuma dicampur sama air doang gitu kan. Jadi ya terserah kamu mau berapa kali aja gitu, cuman sewajarnya aja, karena yang berlebih-lebihan itu juga tidak baik ya. Next, dia komentar di video aku yang Kojisan dari Firza. Aku baru nyobain tapi kok nggak perih ya, gimana itu, apa palsu? Sebenarnya waktu aku nge-review Kojisan itu emang kulit aku tuh agak-agak gimana gitu ya pas pakai sabun Kojisannya juga gitu kan, karena emang dia beneran memutihkan tapi ngebuat muka aku jerawatan. Nah kalau misalnya kalian ingin tahu palsu atau enggaknya, bukan dari itunya sih menurut aku, tapi bisa aja dari gimana kalian rasa, kalian feel kalian saat memakainya. Cuman kan sekarang banyak nih kesebar di video YouTube gitu, di YouTube gitu kan, yang ngebahas tentang perbedaan Kojisan yang asli dan yang palsu. Jadi kamu tonton aja YouTube lain, channel YouTube lain yang ngebahas tentang perbedaan sabun Kojisan yang palsu atau enggak. Tapi lebih amannya lagi kamu beli di Borma atau enggak di supermarket yang terpercaya gitu kan ya. Jangan beli online dulu lah, apalagi kalau misalnya online yang harganya murah, karena aku juga pernah beberapa kali ketipu. Next, dia bilang dia juga sama nih di video Kojisan itu, dari hanya lirik namanya.
Kita sama Kak, aku pakai Kojisan sebulannya beruntusan jerawatan, malah pada makin banyak jerawatnya itu sampai mau nangis rasanya. Putih sih putih, cuman ya itu kenapa ya? Apa karena nggak cocok atau apa? Bantu jawab katanya. Nah menurut aku sih emang kayaknya karena nggak cocok deh, karena kalian emang mau merasakan kalau misalnya pakai produk yang makin lama tuh makin berjerawatan kan, nggak mau juga kan, apalagi jerawatnya juga dari aku lihat komentarnya sampai buat kamu pengen nangis gitu kan, jadi lebih baik berhenti aja. Dan juga aku tuh udah ngebuat video nyampurin sabun Kojisan dan sabun si Deo Sulfur. Jadi sabun Kojisan itu kan untuk memutihkan, sedangkan Deo Sulfur itu untuk yang muka berjerawatan. Jadi aku emang agak iseng aja otaknya untuk mencampurkan kedua bahan itu. Nah, aku juga udah buat videonya, cara nyampurin dan lain-lainnya, tapi nanti akan aku review, oke? Si video itu. Jadi tunggu aja, tapi sebelum aku upload video review kedua bahan tersebut aku campurin, kamu tonton aja dulu yang ngebuat eksperimen, judulnya kalau nggak salah eksperimen nyampurin sabun Kojisan dan Deo Sulfur. Pokoknya kalian tonton aja dulu video itu ya. Next, ini di video aku yang JF Sulfur, review sabun JF Sulfur dari Nelly Kitty. Kak, aku pakai si JF ini 5 hari gitu. Kok jerawatnya jerawat nasi? Apa sih, gimana sih gue bacanya? Kak, aku pakai si JF ini 5 hari gitu kok. Kok jerawat, harusnya kalau komentar ada titik koma please. Kak, aku pakai si JF ini 5 harian gitu. Kok jerawat nasinya itu nambah-nambah terus ya? Merah juga gimana dong? Katanya. Jadi merenya dia itu komentar kalau pas dia pakai 5 hari pakai JF Sulfur itu malah ada jerawat nasinya gitu nambah banyak, terus ya merah-merah gitu, gimana dong? Kayaknya nggak cocok sih, tapi nggak tahu juga. Tapi kamu cobain aja terus, kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan keadaan muka kamu yang makin lama misalnya makin memburuk, itu stop aja. Tapi kalau misalnya makin lama makin membaik ya teruskan, kayak gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh di video aku yang ngebahas tentang review Emina yang Miss Pimple Acne Solution. Kak, beruntusan bisa hilang pakai facial wash itu. Dari FXRN. Weh, ya Allah, gimana sih? Dia buat akun namanya Jadi pokoknya intinya dia tuh komentar di video aku yang nge-review tentang Emina facial wash Emina yang Miss Pimple itu. Dia tuh komentar dari FXRNW. Kak, beruntusan bisa hilang pakai facial wash itu katanya. Enggak juga sih. Yang aku rasain sih beruntusan masih ada-ada aja gitu. Cuman karena aku fokusinnya untuk ngilangin jerawat gitu kan, tapi karena aku fokusnya untuk ngilangin jerawat, jadi ya lumayan membantu untuk mengkalemkan gitu kan jerawat-jerawat aku kayak gitu. Next, dia itu komentar di video aku yang ngebahas facial wash dari apa itu namanya, dari Wardah, dari COD Fish Hazes berkomentar, Kak, itu jerawatnya penyebabnya karena makai Wardah yang kakak review ini atau penyebab yang lain? Waktu itu emang aku jerawatan banget gitu kan. Aku jerawatan bukan karena pakai facial wash itu kok. Kalau nggak salah sih bukan karena pakai facial wash jerawat. Bukan karena pakai facial wash yang Wardah aku review itu, kayaknya bukan deh. Aku jerawatan bukan karena itu. Tapi nanti juga akan aku buat videonya produk-produk apa sih yang ngebuat aku jerawatan. Tapi kan belum tentu juga produk-produk itu yang gak cocok di aku dan gak cocok di kalian juga. Bisa aja kebalikannya. Misalnya di aku gak cocok, siapa tahu di kalian cocok. Jadi emang semuanya itu cocok-cocokan. Dan kalau misalnya aku nge-review tentang produk-produk gitu, ya aku review sesuai dengan pengalaman aku yang aku pakai gitu. Ya. Next.
dia sebenarnya nggak bertanya, soalnya tidak ada tanda tanya. Jadi dia hanya pernyataan aja, tapi aku pengen baca lah ya. Dia komentar di video aku yang nge-review tentang serum Hanasui yang warna pink dari Sri Wulan. Dia bilang, aku pertama pakai serum Hanasui, kok jerawat aku nambah banyak ya? Ya udah, kalau jerawat nambah banyak jangan dipakai lagi. Terus ada yang bertanya lagi, ini tuh di video aku yang aku tuh pakai scrub Wardah gitu loh. Kalau misalnya kalian nonton, please tonton aja video aku yang scruban pakai Wardah. Itu tuh daki-daki keangkat semua cuy, daki-daki muka kalian. Ini dari Cynthia Tia. Kak, gimana cara pakai krim Wardah yang malam? Kak, gimana cara pakai krim Wardah yang malam? Kalau kalian pakai krim Wardah yang malam, pakainya malam hari. Dan si krimnya untuk malam hari, kayak gitu. Terus di sini juga ada yang komentar di video aku yang ngebahas tentang atau enggak nge-review tentang lip liner dari Catrice dari Miss Mita berkomentar, obatin dulu itu jerawatnya baru pakai makeup tebal, kasihan ditemplok-templokin bedak katanya. Kamu bisa lihat kalau jerawat aku udah mendingan, jadi ya santai aja kali ya. Dan juga aku juga akan ngebahas kok kenapa aku bisa jerawatan dan jerawat aku kenapa bisa perlahan-lahan menghilang, tapi masih ada tapi menghilang lah ya. Kayak gitu. Jadi sabar aja Miss Mita tuh, sabar aja. Sabar, hidup mah jalanin aja. Mau jerawatan, mau gak jerawatan, jalanin aja. Terus next nah nih ada yang komentar di video aku yang masih di apa namanya, yang scruban pakai Wardah itu loh, yang teknik cara nge-scrub pakai Wardah whitening itu. Di video itu ada yang komentar dari Rike Piani, sebelum pakai scrub pakai micellar water dulu enggak, katanya. Enggak kok, kayaknya kamu nonton gak sih video aku, jangan di skip makanya. Sebelum aku pakai apa sih scrub itu aku nggak pakai micellar water, tapi kalau misalnya aku males ya aku pakai micellar water dulu. Tapi enggak kok, jadi cuman cuci muka biasa aja sih, pakai air aja gitu, langsung pakai scrub kalau aku sih gitu. Nah yang terakhir itu adalah di video aku yang ngebahas tentang Pond's yang tone up itu loh, Pond's tone up itu yang SPF 30 PA++. Ini dari Sinta Dewi. Dia berkomentar, Kak, kalau pakai tone up aja untuk setiap hari tanpa sunscreen dulu kira-kira bisa nggak ya, katanya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja kalau misalnya kamu kerjaannya atau emang kamu tuh bukan anak luar rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai si tone up-nya aja nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kamu pakai tone up yang minimal si SPF-nya itu ada 30 PA++, itu nggak ada masalah sih, karena setahu aku yang untuk pemakaian 30 yang SPF-nya itu 30 PA++ itu lumayan membantu untuk menghindarkan dari matahari buruk. Tapi itu minimal ya, minimalnya 30 PA++. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai tone up ini aja yang SPF-nya 30 ya, yang SPF-nya 30 tanpa pakai sunscreen juga nggak ada masalah sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kamu pengen prepare banget, pengen kayak nggak mau cepet ada noda-noda hitam atau nggak flek-flek hitam kayak gitu, ya nggak ada salahnya pakai sunscreen. Jadi segitu aja sih komentar-komentar atau nggak pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di setiap video aku. Ini tuh videonya beda-beda, makanya maaf banget kalau misalnya aku tuh kayak yang ngejelasin dulu ini tuh komentar di video apa, biar nyambung aja gitu ya komentar sama videonya kayak gitu. Sebenarnya juga ada beberapa komentar yang istilahnya kayak nyebelin gitu, nggak aku bacain karena menurut aku komentar-komentar yang nyebelin kayak gitu ngapain gue bacain. Cuman ada berapa sih yang aku bacain, tapi nggak ada masalah sayang. Pokoknya aku tuh kok
ngebaca komentar-komentar kalian kalau misalnya kalian bertanya gitu. Karena kalau misalnya kalian bertanya, aku tuh gatel aja pengen menjawab. Itu juga jawaban-jawaban aku juga sesuai dengan apa namanya, pengalaman aku kayak gitu kan ya. Jadi udah aja sih, gitu aja sih, soalnya untuk komentar ini tuh aku diemin dari 1 bulan yang lalu. Jadi komentar-komentarnya ini tuh aku kumpulin dari sebulan yang lalu sampai akhir minggu kemarin kayaknya. Jadi aku kumpulin dan akhirnya aku buat video ini untuk ngebales atau enggak apa namanya, ngebales Q&A kalian gitu. Jadi maaf banget kalau misalnya kalian nggak asa gimana gitu ya kalau misalnya komentar kalian gak dibales, tapi tenang aja say, aku ngebuatin videonya, jadi kamu tonton aja videonya. Jadi ya udah sih gitu aja, karena Q&A-nya udah habis dan pertanyaannya juga udah habis. Makasih banget buat teman-teman yang udah nanya-nanya di video aku atau enggak di setiap video aku. Makasih banget karena aku berasa kayak ternyata dia nonton ya video aku gitu. Karena kan dari awal-awal sebelumnya, sebelum aku buat video dan viewersnya lumayan banyak kayak sekarang kayak gitu, aku tuh kayak mikirnya emang ada yang mau komentar di video aku gitu kan, yang bertanya-tanya kayak gitu. Ternyata lumayan banyak. Jadi makasih banget buat teman-teman apresiasinya dengan berkomentar dan bertanya kepada aku gitu ya. Dan juga maaf banget kalau misalnya aku banyak salah-salah kata dari awal video itu, atau enggak ada omongan aku yang kalian merasa tersinggung gitu ya. Mohon maaf banget, tapi ya udah sih gitu aja. Ya udah kayak gitu. Terima kasih semuanya. Semoga informasinya tentang aku ngejawab-jawabin Q&A kalian gitu kan, semoga kalian mengerti jawaban aku gitu ya. Jadi ya udah sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di next video aku. Assalamualaikum.